Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan semua anak-anak. Sukacita yang luar biasa bahwa Tuhan masih mengizinkan kita semua menikmati hari baru karunia-Nya pada hari ini. Mengawali seluruh aktivitas kita, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa pemilik kehidupan kami, di pagi hari ini kami sungguh bersuka cita bahwa kami boleh Engkau perkenankan untuk menikmati hari baru karunia-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berkati kami semua, biarlah firman-Mu boleh terus menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup karunia-Mu. Berkati kami ya Tuhan, kuasai kami ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan kita dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan, ketika Elisa sampai ke rumah itu, ternyata anak itu sudah meninggal dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ia masuk dan menutup pintu sehingga ia sendirian bersama anak itu. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Kemudian ia berbaring di atas anak itu dan menempatkan mulutnya di atas mulut anak itu, matanya di atas mata anak itu, dan telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Ketika ia merebahkan diri di atas anak itu, badan anak itu menjadi hangat. Sesudah itu ia bangun dan berjalan dalam ruangan itu ke sana kemari. Lalu ia naik lagi dan merebahkan diri di atas anak itu. Anak itu bersin 7 kali dan membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dia pun memanggilnya. Setelah perempuan itu datang kepadanya, Elisa berkata, "Angkatlah anakmu ini." Perempuan itu masuk, menjatuhkan diri di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu ia mengangkat anaknya itu dan keluar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema perenungan kita, Tuhan berkuasa atas hidup dan mati sekalipun. Sebuah kisah yang luar biasa dari bacaan kita pada pagi hari ini. Seorang anak dari perempuan Sunem yang meninggal karena sakit, dan ia bangkit kembali setelah Elisa datang ke sana. Ketika Elisa sampai di rumah perempuan tersebut, ia masuk ke dalam kamar anaknya dan berdoa kepada Tuhan. Setelah berdoa, barulah ia merebahkan dirinya di atas anak itu sebanyak 2 kali, sehingga anak itu hidup kembali. Ini menunjukkan bahwa segala hal yang dilakukan Elisa kepada anak ini, ia percayakan kepada Tuhan. Ia serahkan semuanya itu ke dalam kuasa Tuhan. Elisa sadar bahwa ia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Ia tidak berkuasa untuk membangkitkan anak itu, tetapi yang dapat melakukannya, yang berkuasa untuk melakukannya hanyalah Allah saja. Karena itulah Elisa berdoa kepada Tuhan. Dan kuasa Tuhan nyata melalui kebangkitan anak itu. Anak itu telah mati, tetapi ia kemudian hidup kembali. Ini menunjukkan bahwa Allah memang benar-benar berkuasa atas hidup dan mati manusia sekalipun. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan kita takut menghadapi apapun dalam hidup ini, bahkan kematian sekalipun, karena Tuhan berkuasa atas semua itu. Yakin dan percaya bahwa Ia bersama kita, Ia berkuasa atas diri kita, baik ketika kita hidup maupun ketika kita mati. Karena itu, marilah kita terus mempercayakan kehidupan kita kepadanya, karena Ia ada bersama-sama dengan kita berada dalam tangan kuasa-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah pemilik kehidupan kami, terima kasih kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa baik hidup dan mati kami terus berada dalam kuasa Tuhan. Ajarkan kami untuk terus mempercayakan hidup kami hanya kepadamu. Terlebih dalam menjalani hari baru karunia Tuhan hari ini, kami percaya bahwa Tuhan yang berkuasa dalam setiap hal yang akan kami kerjakan hari ini. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kuasa Tuhan dan kehendak Tuhan yang terjadi atas kami semua.
Berkati kami yang akan bekerja, biarlah setiap pekerjaan dan usaha kami boleh kami kerjakan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Anak-anak-Mu yang akan menuntut ilmu, Tuhan berkati, kiranya boleh belajar dengan baik. Juga anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan yang akan menolong supaya anak-anak-Mu ini boleh menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan potensi yang Tuhan berikan. Kami berdoa juga untuk orang tua kami dalam lanjut usia. Kiranya Tuhan yang akan terus menopang dalam masa tua mereka. Anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh, juga yang berada dalam pergumulan hidup dan duka cita, Tuhan kuatkan, biarlah mereka terus kokoh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Pemerintah kami juga, Tuhan yang akan menolong mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati kami di sepanjang hari ini, kiranya Tuhan yang akan terus berkuasa dalam hidup kami semua. Inilah doa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan yang akan terus menolong kita semua.